Oke, sahabat liputan6.com, sekarang kita akan berlanjut ke kabar selanjutnya mengenai harapan masyarakat di Kalimantan Timur yang akan segera menjadi ibu kota baru dari Indonesia. Untuk itu kita juga akan langsung berbicara dengan kontributor kita yang dari Kalimantan, karena ada berbagai banyak isu nih yang menghangat di Jakarta tentang mungkin siapa sih calon pemimpin di sana, dan kemudian juga bagaimana pembangunannya. Setelah itu juga akan ada kabar mengenai mungkin kapan beroperasinya. Dah, kalau begitu kita akan terhubung langsung kepada Awaludin Jalil yang akan menjelaskan lebih lanjut. Halo Mas Awal. Halo, Ratu. Baik Mas Awal, bagaimana kabarnya di Kalimantan saat ini? Ya, akhir pekan kemarin saya baru kunjungan ke liputan ke salah satu desa yang nama desanya Desa Sungai Payang, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lokasinya berada, kalau berdasarkan plotting pemetaan IKN, lokasi desa ini berada di Ring 1 kawasan ibu kota negara. Secara geografis desanya itu memang landai, tidak tidak ada pegunungan berbukit gitu ya. Kemudian secara potensi ekonominya desa ini dikelilingi pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan hutan tanaman industri yang sangat luas. Nah, dari obrolan dengan beberapa warga dan kepala desanya, mereka memang sangat berharap sekali, selalu bertanya-tanya soal bagaimana progres IKN, kapan IKN dilanjutkan, terus kemudian pembangunannya seperti apa. Kenapa mereka selalu bertanya seperti itu? Karena kawasan-kawasan ini cukup terpencil dengan keterbatasan pembangunan infrastruktur yang juga masih minim. Kalau berdasarkan jarak kita lihat misalnya, desa ini kalau dari kota Samarinda, ibu kota provinsi Kaltim, itu sekitar 3 jam perjalanan darat. Dari ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 2 jam, dengan ya jalan yang sepenuhnya tidak mulus. Maka mereka sangat berharap sekali dengan selalu bertanya kapan IKN kemudian dilanjutkan, kapan progres IKN dimulai, karena harapan utama mereka itu selain dari sisi ekonomi yang akan berdampak pada mereka dengan kehadiran IKN, juga pengembangan infrastruktur yang ya pasti mereka merasa bahwa kami akan dapat bagian pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan lain sebagainya. Ya, Ratu. Artinya harapan terbesar warga adalah pembangunan infrastruktur ya di IKN ini. Ya, infrastruktur dan dampak ekonomi. Mereka udah bersiap, misalnya BUMDesnya sudah membangun berbagai unit usaha yang kira-kira nanti bakal menyuplai ibu kota negara. Begitu. Baik, baik Awal. Kalau terkait dengan ekonomi sendiri, apakah warga juga memiliki harapan mungkin bahwa harga tanah akan meningkat atau mungkin yang lainnya, Awal? Kalau harga tanah saya kira tidak terlalu menjadi isu menarik ya di sana, karena kan kawasan ikan yang ditunjuk itu kan kebanyakan kawasan industri, kawasan perusahaan, misalnya HGU, hutan tanaman industri. Jadi warga tidak berpikir bakal kebagian penjualan tanah dan sebagainya. Karena memang kawasan yang ditunjuk bukan milik pribadi masyarakat. Kalaupun ada, itu hanya sebagian kecil barangkali, Mbak Oke. Ratu. Untuk pemerintah sendiri kan menargetkan untuk memindahkan dulu PNS, TNI, Polri ke Kaltim. Nah, dalam pemindahan ini juga kabarnya sebanyak 73.026 rumah akan dibangun untuk mereka. Sejauh ini pembangunannya seperti apa di sana? Apa mungkin Mas Awal sempat lihat? Kalau dari terakhir wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara, pembahasan soal IKN ini masih di tingkat pusat. Jadi tidak ada mereka mengetahui soal perkembangan terakhir. Tapi berdasarkan keterangan warga yang di sekitar IKN, memang progresnya malah belum ada sama sekali. Bahkan masih sebatas plotting pemetaan lokasi-lokasi IKN gitu. Begitu, Oke, Ratu. Mas Awal. Kapan rencananya akan? Nanti mungkin tidak lama lagi akan mereka akan dapat informasi itu dan kemudian akan membahas bersama. Tapi yang jelas harapan pemerintah daerah, terutama masyarakat, berharap IKN harus segera terrealisasi secepat mungkin,
dengan harapan dampak ekonomi dan infrastruktur yang bisa mereka rasakan. Benar, Mas Awal. Nah, untuk dampak ekonomi ini sendiri, kan warga mengharapkan pembangunan infrastruktur. Namun selain itu, apakah ada harapan lain dari warga terkait dengan akan segera dijadikannya Kalimantan Timur sebagai IKN? Seperti tadi yang Ratu bilang kan, kalau nanti akan ada ribuan PNS datang ke kawasan ini gitu. Nah, warga Desa Sungai Payang itu sangat berharap dengan kehadiran banyak orang, selain desa mereka bakal diperbaiki infrastrukturnya kan, karena buat akses keluar masuk orang-orang tersebut, PNS tersebut, ya mereka kan pasti akan berdampak secara ekonomi, misalnya kebutuhan makan, kebutuhan makanan, kebutuhan rekreasi dan kebutuhan lainnya. Nah, kehadiran ikan ini sangat berharap bagi mereka yang selama ini kebanyakan desa-desa yang di sekitar IKN itu statusnya desa tertinggal. Hanya beberapa desa yang kemudian naik status menjadi desa maju. Tapi kebanyakan tuh desa tertinggal. Nah, harapannya dengan kehadiran IKN, selain ekonomi, status desa juga meningkat sehingga bantuan-bantuan untuk pengembangan desa baik secara ekonomi maupun pemberdayaan masyarakatnya juga ditambah begitu, Ratu. Artinya warga sangat berharap ya dari datangnya banyak orang ini untuk urusan mungkin perdagangan dan semacamnya ya, Mas Awal. Iya, mereka sangat berharap sekali dengan pengecualian tadi. Mereka yakin kawasan mereka tidak diganggu karena mereka akan bertetangga dan itu yang mereka tunggu. Memangnya selama ini warga di sana kebanyakan bekerja sebagai apa? Kalau di Desa Sungai Payang ini kebanyakan memiliki kebun kelapa sawit karena kan ada sekitar hampir 10.000 hektar kebun sawit, 7.000-nya milik perusahaan, 3.000-nya itu milik warga sekitar. Sebagian juga ada yang berkebun karet, sebagian lagi bekerja di perusahaan pertambangan batu bara. Apakah mungkin sekarang warga memiliki rencana untuk memiliki pekerjaan lain dengan datangnya para PNS nanti ke IKN? Mereka cenderung lebih ke berharap kalau dari ekonomi berharap dari kedatangan banyak orang, yang pasti kan tempat mereka akan menjadi salah satu karena ring satu, jadi segala kebutuhan di kawasan itu awalnya kan dari desa mereka gitu. Nah, di sisi lain juga mereka berharap sekali keberadaan IKN itu mengangkat desa mereka, karena kan cukup jauh ya, cukup terpencil desa tersebut. Begitu, Ratu. Oke, Mas Awal. Mungkin bisa dijelaskan juga untuk pembangunan saat ini, apakah sesuai dengan keinginan warga sejauh ini? Karena kan juga ada kekhawatiran akan merusak lingkungan, Mas Awal. Bagaimana caranya tuh untuk menjelaskan kepada warga bahwa ini hal yang baik? Warga, saya kira dari beberapa mungkin perwakilan ya, walaupun tidak secara formal, tapi pada umumnya menjawab isu kerusakan sesuatu yang aneh katanya, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang seperti dibuat-buat gitu ya. Iya, karena kan di sana di sana ada tiga perusahaan besar ya, mulai dari perusahaan pertambangan batu bara pemilik PKP 2B, pemilik izin PKP 2B, terus HGU Hutan Tanaman Industri yang ratusan ribu hektar, terus kemudian perusahaan sawit yang juga puluhan ribu hektar kan. Bagi mereka pengubahan status kawasan kan ya hanya mengubah saja. Toh selama ini juga sudah dipakai kan untuk bisnis lini bisnisnya perusahaan-perusahaan besar tadi begitu. Betul. Karena kan memang juga ada kekhawatirannya dari para aktivis bahwa ini bisa saja merusak hutan di Kalimantan. Apakah itu benar? Ya, saya kira ini menjadi isu yang harus dijawab oleh pemerintah pusat ya, karena memang kehadiran manusia ratusan ribu, puluhan ribu itu kan pasti akan berdampak. Tinggal kemudian bagaimana masyarakat di sekitar ring satu itu tidak terganggu dengan aktivitas tersebut, terutama terkait limbah. Tapi warga sih kan sekarang sudah bertetangga dengan tiga perusahaan besar itu. Mereka sudah siap untuk itu semua, termasuk menerima konsekuensinya. Begitu, Ratu. Baik, Mas Awal, kalau begitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Mas Awal. Kita juga berharap yang terbaik atas dibangunnya IKN di Kalimantan ini. Semoga saja lancar terus ya, Mas Awal ya. Siap, Ratu.